Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu peserta diklat kompetensi pembelajaran, alhamdulillah kita telah sampai pada sesi pertama yang akan memaparkan masalah modul ajar. Seperti apa modul ajar? Mari kita dengarkan paparan dari Ibu Asmi Nurmala. Kepada Bu Asmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Helpi sebagai moderator yang pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang modul ajar. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi yang ke-1, yang pertama. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan tepat waktu di in-house training virtual di SMA Aman Sejahtera. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang materi modul ajar. Sebelum dimulai, atau saya akan membahas sebuah materi, ada satu pertanyaan yang sangat mudah, yaitu pertanyaan tentang materi ajar yang disukai oleh siswa Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Sebentar ya Bu, kita buka dulu PowerPoint-nya. Materi ajar yang disukai oleh peserta didik di sekolah Bapak dan Ibu bisa diberikan pendapat karena di setiap sekolah itu anak pasti berbeda minat dan ketertarikannya. Siapa yang pertama yang bisa menjawabnya? Boleh, Bu. Boleh Ibu Helpi ya? Ya. Kalau berdasarkan pengamatan ya, anak-anak di satuan pendidikan saya itu lebih senang dengan pelajaran kalau eksaknya kimia, tapi ada juga pelajaran seni. Kalau seninya seni musik. Nah, itu mungkin kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia kira-kira anak-anak bahasa Indonesia juga disukai. Disukai ya. Kira-kira pelajaran seperti puisi, kemudian ketika dulu masih banyak lomba baca berita, alhamdulillah sekolah kami itu sering mendapatkan predikat juara dalam lomba membaca berita. Ya, alhamdulillah. Baca puisi juga ini sering berprestasi di FLS 2N, alhamdulillah. Ya. Kira-kira kalau di sekolahnya Pak Dade seperti apa minat peserta didik? Kalau di bahasa Indonesia memang anak-anak lebih menyukai yang sastra ya Bu. Itu. Jadi anak-anak tuh suka yang memang baca novel, gitu, baca cerpen, dan mereka juga update kadang-kadang menulis di Wattpad gitu. Anak-anak zaman sekarang ya nulis di Wattpad kemudian di post. Nah seperti itu, tapi dengan nama samaran bukan dengan nama asli seperti itu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah memberikan observasinya kepada saya. Kita bisa melihat ketertarikan dan keminatan peserta didik sehingga kita bisa membuat modul ajar itu semenarik mungkin. Ya, Bapak Ibu, kita selanjutnya kita membahas tentang modul ajar. Ya. Modul ajar itu kira-kira apa, Bu? Menurut Bapak dan Ibu? Saya mungkin ya. Kalau modul itu biasanya bahan untuk rujukan atau acuan, Bu. Ya, betul. Karena modul ajar itu adalah sebagai pedoman atau panduan dalam yang dirancang secara sistematis pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan profil Pancasila. Dan selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang komponen model ajar. Komponen model ajar itu ada 3, ada informasi umum, ada kompetensi inti, dan ada lampiran. Informasi umum itu termasuk ke dalam identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan.
Komponen inti termasuk ke dalam tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kesiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta adanya refleksi peserta didik dan guru, serta adanya lampiran. Di dalam lampiran itu biasanya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, atau bahan bacaan, dan glosarium, dan daftar pustaka. Ya. Hanya itu yang bisa sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan atau tanggapan tentang pembelajaran dalam modul ajar? Saya mungkin ya Bu ya. Nah, dalam ini kan ada komponen modul ajar. Ini sepertinya kita mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila ya, seperti itu. Ya, betul. Betul. Dikaitkan dengan profil Pancasila. Kira-kira Ibu Helpi ada tanggapan apa yang ditanyakan oleh Pak Dade? Iya, jadi modul ajar yang ada di kurikulum sekarang ya, kurikulum sekolah penggerak, karena kita sedang ada di pada kelas sekolah penggerak, memang berarti harus disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, kemudian prinsip pembelajaran yang memerdekakan ya. Ini adalah hal yang baru untuk kita. Hal yang baru untuk kita, barangkali perlu ada adaptasi dan ada perkembangannya ya Bu ya. Ya, betul. Ya. Kemarin kan Bapak dan Ibu sudah membuat modul ajar, sudah saya lihat bahwa pembuatan modul ajar yang Bapak Ibu kembangkan itu sudah cukup bagus, mungkin bisa diimplementasikan kembali di sekolah Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah sesi pertama telah kita lalui Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Nurmala atau Ibu Asmi Nurmala lengkapnya, sengaja datang secara virtual dari Sukabumi ya. Tetapi insya Allah Bapak dan Ibu, pertemuan kita tidak akan ada yang sia-sia. Semua kata, semua hal yang disampaikan tadi oleh Ibu Asmi ini semoga bermanfaat untuk kita dan insya Allah semoga bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bergerak, bersemangat untuk menerapkan modul ajar sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada sesi yang berikutnya. Silakan bisa beristirahat dulu Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita kembali lagi pada sesi yang kedua di dalam in-house training di SM Energi Aman. Selanjutnya akan disampaikan oleh fasilitator kita adalah Ibu Helpi M. Ilpa. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Asmi yang telah memberikan kesempatan pada saya pada sesi kedua ini. Bapak dan Ibu, apa kabar malam ini? Alhamdulillah Ibu sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang semangatnya ya. Bapak dan Ibu, sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh panitia bahwa sesi kedua ini kita akan mencoba menerapkan tentang prinsip pembelajaran di sekolah penggerak. Nah, sebelum kita telaah lebih dalam, saya ingin mengetahui tentang kegiatan pembelajaran yang selama ini Ibu Bapak lakukan. Kalau saya boleh tahu, Ibu Asmi, Ibu mengajar kelas berapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kebetulan saya mengajar di kelas 10.
untuk dalam 1 tahun ini saya menjalankan pembelajaran dengan virtual ya Bu ya. Biasanya saya belajar menggunakan YouTube yang saya buat sendiri, atau menggunakan Google Classroom, atau menggunakan Google Meet dan Zoom. Ya itu saja, terima kasih. Ah, ya. Terima kasih Bu Asmi, luar biasa, ini sangat kreatif ya. Saya juga ingin tahu ini pengalaman Pak Dade ini. Bagaimana Bapak? Bapak dari Bogor ya? Iya betul. Ya. Silakan Pak, bisa dibagi. Tidak jauh berbeda dengan Ibu Asmi ya, karena memang kita sedang pandemi, pada akhirnya kita harus dekat dengan teknologi, Classroom gitu ya, kemudian penggunaan akun Zoom Meeting, Google Drive dan lain sebagainya itu juga kami laksanakan selama lebih kurang 1 tahun lebih ini Bu, seperti itu. Iya. Iya, terima kasih atas jawaban dari Bapak dan Ibu yang luar biasa aktivitasnya dalam pembelajaran yang virtual ini. Akan tetapi Bapak dan Ibu, barangkali selain kita menggunakan TI atau teknologi informasi yang demikian pesat perkembangannya, kita barangkali jangan sampai melupakan bahwa penilaian dan pembelajaran itu harus mengacu pada prinsip-prinsip tertentu sesuai dengan prinsip filsafat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa? Mari kita telaah bersama ya Bapak dan Ibu. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, mengapa prinsip disebutnya seperti itu? Karena prinsip ini berisi nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Seperti apa prinsip-prinsip pembelajaran itu? Di dalam kurikulum sekolah penggerak, kita diminta untuk melaksanakan 5 prinsip. Yang pertama adalah dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajarnya, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Seperti apa contoh-contohnya nanti akan kita lihat ya. Kemudian yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan selanjutnya yang ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Tentu saja karakter dalam hal ini yang ditekankan adalah karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah penggerak. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu narasumber yang lainnya, yakni profil pelajar Pancasila ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat ya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita masih agak keselok lidah ini. Ya. Profil pelajar Pancasila, bukan profil pemuda Pancasila. Kadang-kadang termasuk saya juga kadang-kadang masih agak keluh gitu ya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat adalah relevan, yakni pembelajaran yang dirancang harus sesuai dengan konteks kehidupan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas lain sebagai mitra. Jadi tidak hanya mengandalkan pembelajaran yang melibatkan guru saja atau siswa, tapi harus ada elemen yang lainnya. Kemudian yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini juga perlu kita tekankan karena anak-anak kita ini tidak hidup hanya pada hari ini saja, bulan ini saja, tahun ini saja, sehingga alat ukurnya juga tidak cukup kalau hanya dirancang agar bisa melakukan sesuatu yang berorientasinya hanya pada ukuran setahun, 2 tahun, tapi harus jangka panjang. Seperti itu ya. Untuk contoh-contohnya, Bapak Ibu nanti bisa melihat di LK ya, bisa dilihat di aplikasi atau platform LMS kita. Nah, saya ingin mengajak Anda, Bapak dan Ibu, untuk mencairkan sejenak ya dengan ice breaking.
Apa icebreaker-nya? Bapak dan Ibu masih hafal barangkali lagu Topi Saya Bundar? Iya, Bu, apa? Hafal ya? Teks utuhnya bagaimana? Topi saya bundar, Dengan gerakan ya. bundar topi saya, Kalau tidak Bunda, bukan bukan topi saya. Nah, itu lagu masa kecil. Tetapi untuk kesempatan ini saya meminta kata topinya kita ganti dengan kata tekad. T-E-K-A-D. Sudah siap Bapak dan Ibu? Ya, Jangan lupa gerakannya ya. Baik, kita mulai. tekad saya bundar, bundar tekad saya kalau tidak Bunda tekad bukan tekad saya. luar biasa ya. Ya, walaupun ada yang lupa tidak apa-apa. Lupa itu adalah biasa untuk Iya, betul, manusia ya. Tetapi saya melihat wajah Bapak dan Ibu ini begitu sumringah sepertinya dan siap untuk bertempur di sekolah penggerak ya. Itu dia Bapak dan Ibu ya. Baik, karena saya lihat durasi dan Ibu moderator sudah memberikan tanda ini, mohon Ya, maaf. betul, Ibu. Pertemuan harus kita akhiri ya. Pertemuan harus kita akhiri, tetapi semoga yang sedikit itu bermanfaat dan memotivasi kita untuk senantiasa bergerak. Karena setiap manusia, setiap insan diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, jadi khalifah. Sementara di luar itu kita juga tidak bisa khalifah itu tanpa gerak. Mari kita bergerak dengan semangat, dengan keikhlasan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fasilitator kita yang begitu energik setelah sudah menyampaikan materi tentang asesmen dan prinsip pembelajaran. Apa prinsip pembelajaran itu? Bagaimana caranya kita memperkenalkan tingkat pencapaian peserta didik, bagaimana belajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif karakter dari peserta didik ataupun profil dari Pancasila. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada fasilitator kita, Ibu Helvi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Sejahtera, kita telah sampai pada materi pembelajaran orang dewasa atau bisa disingkat POD. Seperti apakah pembelajaran orang dewasa ini? Mari kita santap kudapan yang akan diberikan oleh narasumber kita, Bapak Dade Supriyatin. Kepada Bapak Dade dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Helvi selaku moderator. Apa kabar di sini semua peserta pelatihan? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Biasa. Baik, semoga tetap semangat di sesi kita yang ketiga ini ya. Nah, baik ibu-ibu, ibu-ibu semua nih ya yang tangguh, yang soleha. Pada materi ini adalah kita tentang pembelajaran orang dewasa. Saya ingin bertanya, kenapa sih orang dewasa harus belajar? Kenapa? Coba ke Bu Asmi, coba kenapa? Karena memang suatu kebutuhan ketika orang dewasa itu harus belajar. Boleh ditambahkan sama Bu Helvi? Yo, silakan. Ya, menurut saya Pak, kita sebagai orang dewasa juga tetap harus belajar ya. Karena di dalam agama Islam yang saya yakini, belajar itu tidak ada batas, harus dilakukan sepanjang hayat. Kemudian kalau dilihat juga dari
kemanfaatannya seperti yang disampaikan oleh Bu Asmi tadi, bahwa kita sebagai orang dewasa wajib belajar. Karena apa? Kita butuh. Kalau ilmu berhenti hanya sampai hari ini, mungkin kita merasa, oh sudah cukup ilmu saya. Tapi ternyata kan tidak. Ilmu itu berkembang dan berkembang terus, apalagi untuk keilmuan yang berkaitan dengan TI ya, teknologi informatika. Masya Allah, bagi Luar biasa ya, Bu. saya yang baru 17 plus ini bukan hal yang mudah ini. Ya, Demikian betul. Pak. Bu, terima kasih, memang jawabannya sangat tepat sekali ya. Kenapa kita harus belajar pada akhirnya. Nah, kenapa di sini juga saya menyampaikan materi tentang pembelajaran orang dewasa. Kita lihat di sini ada pengertiannya dulu, ada teorinya, kemudian karakteristik dan juga prinsipnya. Nah, yang pertama nih Bu ya, kita lihat dulu nih terkait dengan ini ya. Pengertiannya ini dari bahasa Yunani ya. Nah, dari kata andragogi ya, seperti ini penulisannya. Jadi dia dari kata aner atau under yang berarti orang dewasa, dan agogi atau sebentar, wah keklik ya, maaf. Nah, atau agagos ya, agogus. Nah, yang berarti memimpin atau membimbing. Sehingga dari kedua kata ini dibentuklah kata andragogi. Jadi kita bisa mengartikan bahwa andragogi adalah sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, definisi itu yang perlu kita pahami ya Bapak Ibu. Kemudian ini dari mana sih pemikirannya? Nah, teori ini muncul dari ini ya, kita bisa lihat di sini dari Knowles ya. Nama lengkapnya adalah Malcolm Shepard Knowles. Nah, dia merupakan seorang pendidik asal Amerika. Dia dikenal dengan teori pendidikan orang dewasa ya, biasa disebut dengan andragogi. Menurutnya, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran, seperti itu. Lalu kita bisa lihat di sini ada karakteristik pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini ada 5 yang dikemukakan oleh Knowles ya. Nah, karakteristiknya yang pertama ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Jadi kelima ini saling berkaitan, tidak hanya anak muda ya, ibu-ibu sekalian, orang dewasa juga harus punya seperti ini, konsep diri dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa itu? Nah, di sini kita bisa lihat dari konsep diri ini, kita melihat bahwa seseorang ini mempunyai suatu hal yang tidak harus dimotivasi, dalam artian karena dia sudah dewasa, dia tidak harus dibimbing dan lain sebagainya. Dia punya konsep sendiri seperti itu. Beda halnya dengan pembelajar pada usia dini. Pengalaman. Nah, dari pengalaman, tentu orang dewasa pengalamannya lebih banyak ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Kesiapan belajar juga pasti, karena memang secara pengalamannya banyak ya. Kemudian orientasi belajar, apalagi ini karena memang punya pengalaman, dia punya konsep diri, kemudian dia juga siap belajar, sehingga orientasi yang ia targetkan ini pasti akan luas sekali gitu kan, luar biasa sekali. Dan juga motivasi belajar, jangan pernah patah semangat juga bagi ibu-ibu sekalian, orang dewasa, bahwa wah saya mah sudah usia 40, wah saya mah sudah usia 50. Tidak seperti itu ibu-ibu ya. Motivasi belajar itu harus kita kembangkan, bahkan lebih kuat lagi daripada anak-anak muda. Kita jangan mau kalah sama anak-anak muda, seperti itu. Selanjutnya kita mengenal prinsipnya. Nah, Knowles ini membaginya menjadi 4. Yang pertama ada keterlibatan, ada pengalaman, kemudian ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, serta berpusat pada masalah. Nah, apa sih sebenarnya itu? Kita bisa lihat di sini ya, ibu-ibu sekalian, bahwa keterlibatan di sini, nah ya, kita bisa lihat perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Kenapa perlu dilibatkan? Karena orang dewasa juga bisa berbagi pengalaman tadi, dari dia punya pengalaman ya. Nah, nanti berkait ke sini gitu. Kemudian kita lihat berkait ke pengalaman. Pengalaman di sini, nah termasuk kesalahan, menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang ya, karena memang kita belum tentu mengalami. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang kemudian bisa menjadi bekal yang luar biasa, seperti itu. Relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah,
Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada sesi yang berikutnya. Silakan bisa beristirahat dulu Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.